Akhir-akhir ini lagi rame banget yang namanya OpenClaw. Nah, OpenClaw ini salah satu AI personal assistant kalian yang bisa kalian pakai dan ini open source gitu. Dan kenapa ini bisa rame? Karena ini meledak banget di Twitter dan banyak banget orang yang coba dan meme-nya itu banyak banget yang berseliweran. Dan ini hal yang menurut gue menarik untuk dibahas. Tapi nanti gue bakal coba untuk membahas yang namanya nanobot ya. Nanobot ini salah satu AI personal assistant juga. Cuman ini bedanya lebih ringan. Dan menurut gue ini hanya sekedar untuk pembelajaran ya, untuk tahap awal ini. Karena menurut gue masih banyak yang kurang dan ekosistemnya juga nggak sebesar OpenClaw. Jadi gue saranin kalau kalian memang pengen coba untuk AI personal assistant, gue saranin OpenClaw. Nanti gue bakal juga bikinin video, kalau misalnya banyak yang mau, gue bakal bikin video review si OpenClaw ini untuk kita tahu kira-kira secanggih apa dan kita bisa bikin apa aja di sini. Oke? Tapi pada video kali ini, gue bakal bahas yang namanya nanobot. Tapi sebelum gue bahas nanobot, gue bakal bahas sedikit ya tentang OpenClaw ini karena menurut gue ini salah satu AI agent yang menarik banget untuk dibahas gitu. Oke, jadi ini itu rame karena, nah seperti yang kalian lihat di sini, ini Bill Ackman itu nge-repost tentang Moltbook. Nah Moltbook ini salah satu platform di mana AI agent itu bisa menggunakan sosial media. Jadi AI agent ini bisa membuat sebuah post semacam Reddit tapi untuk AI agent. Dan kebanyakan AI agent yang menghuni Moltbook ini itu AI agent yang berasal dari OpenClaw itu sendiri gitu. Dan yap, untuk installnya sebenarnya sederhana ya, bisa pakai command line, kemudian di sini ada juga pakai npm ya, atau mungkin kalau macOS bisa pakai, oh bisa ya langsung ya, baru tahu. Dan apa sih yang bisa dilakukan oleh si, nah hal yang paling menarik menurut gue yaitu run on your machine. Nah ini menurut gue salah satu keresahan kalau misalnya kita menggunakan aplikasi AI di mana data kita ini apakah aman gitu. Jadi dengan kita jalani di mesin kita sendiri atau di PC atau mungkin di VPS kita sendiri itu bisa private ya. Jadi datanya itu nggak kemana-mana. Apalagi ini nanti kita bisa akses ya. Jadi di sini kalau kalian lihat dia itu full system access. Jadi kalau misalnya kalian pakai sembarangan ya nanti sistem dalam device kalian itu bakal bisa kelihatan semua. Dan any chat app, dimana di sini itu kita bisa berinteraksi agentnya itu lewat WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, dan masih banyak lagi ya. Dan persistent memory, ini menurut gue satu hal yang menarik banget yaitu persistent memory. Dimana si agent ini mempunyai memori itu sendiri, sama layaknya seperti manusia. Di saat kita misalnya tahu akan sesuatu hal yang baru, dia akan memasukkan ke memori gitu. Dan nanti generate atau respon yang digenerate selanjutnya itu juga bisa diambil berdasarkan referensi dari memori terbarunya. Dan ini menurut gue sangat-sangat menarik, persistent memory ya. Dan selanjutnya yaitu browser control, dimana agentnya ini itu bisa menggunakan browser layaknya manusia. Seperti misalnya di sini kan ada browse web, bisa mencari website ya, bisa searching, kemudian bisa mengisi form, kemudian dia bisa extract data from any site, bisa mengekstrak data dan full system access. Nah ini sebenarnya ini basic agent zaman sekarang itu menurut gue wajib full system access. Kalau misalnya enggak, menurut gue kayak ada yang kurang gitu. Tapi tergantung dari kebutuhannya juga sih. Kebanyakan tapi in general biasanya udah bisa read and write file, kemudian run shell command dan execute scripts. Dan nah ini yang menurut gue salah satu hal yang mahal banget dari OpenClaw yaitu skills dan plugin. Walaupun skills ini sebenarnya ya open standar untuk agent menggunakan skill, cuman dia itu punya semacam uh, ibaratnya ekosistemnya ya, namanya Clawhub, di mana kita bisa ekspor sebuah skills ya. Nah skills ini yang nanti digunakan oleh agent ini untuk kemampuan tambahan. Contohnya di sini ada prompting, prompt guide. Jadi AI-nya itu bisa melakukan ini video prompting. Nah di sini ada humanized AI text, kemudian docx, kemudian ini keren sih menurut. Coba kita cek ya. Jadi dia memungkinkan untuk nih document creation, editing, analisis, comment, formatting, text extraction, apalagi nih, banyak banget ya. Menurut gue ini bagus banget. Python SDK, kemudian di sini ada image upscaling, Flux image, AI social media content, ini apa nih? Ya, jadi ya itu menurut gue hal yang menarik dari si OpenClaw ini, dan dokumentasi ini lengkap banget mulai dari cara installnya, kemudian bahkan sampai arsitekturnya kalau nggak salah deh, gue pernah. Nah di sini ada gateway arsitekturnya juga dijelasin. Kemudian di sini ada session managementnya seperti apa, kemudian gimana routing multi agentnya,
Di sini juga ada gimana cara handle message-nya. Dan ya ini suatu project yang menurut gue bagus banget untuk kalian explore ya. Apalagi kalau kalian bergerak di bidang AI. Tapi untuk belajar sendiri kalian bisa pakai yang namanya nanobot ini ya. Karena di sini kita bakal dikasih lihat semacam low level lah. Ibaratnya gimana sih cara kita bisa bikin agent itu dari scratch. Dimana ada memorinya, kemudian ada loopnya, agent loopnya, kemudian ada context managementnya, kemudian di sini ada memory, kemudian kita bisa load skill, kita bisa spawn sub agent, kemudian kita bisa juga define sebuah tools. Oke. Oke, gue bakal langsung bahas aja si nanobot ini. Nanobot ini sebenarnya ya sama seperti OpenClaw, cuman versi mininya lah, versi ringannya dan versi ibaratnya fitur-fitur yang di OpenClaw itu dipangkas-pangkasin. Nah, jadi si nanobot ini. Nah, tadi dia 99 smaller, jadi OpenClaw itu mungkin sekitar 400.000 ya mungkin ya. Kalau misalnya di sini, oh iya benar, 430.000 lines, tapi dia cuma 4.000 line codes. Dan tapi di sini menariknya itu starnya itu banyak banget, 9,7 ya. Dan menurut gue ini bagus banget untuk di-explore lah, untuk kita belajar ya. Pertama di sini ada fiturnya apa aja sih? Nah, pertama research ready, yang tadi for research ya. Jadi kalau misalnya udah dari awal itu kayak misalnya dari scratch-nya itu gampang banget untuk kita modify dan kira-kira kita pengen arahnya agent ini mau dibawa kemana. Nah, ini bagus banget. Kemudian di sini fast ya, karena ya sederhana dia itu arsitekturnya, kemudian easy to use. Dan ya karena, tapi menurut gue easy to use ya, tadi gue sempat coba dan menurut gue ya memang agak ribet sih untuk setupnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak paham tentang IT, menurut gue agak ribet. Tapi kalau misalnya kalian udah paham, gue rasa ini cepat banget gitu. Dan arsitekturnya itu sebenarnya sederhana ya untuk agent. Jadi di mana ada inputnya itu dari chat apps atau seperti dari Telegram atau WhatsApp. Jadi cuma 2 ya. Setahu gue ada 3 deh. Face you. Gue nggak tahu ini face you itu apa. Tapi intinya ada input agentnya, kemudian di sini ada agent loop. Di mana agent loop ini bisa call LLM atau mungkin call tool, atau mungkin juga untuk nge-retrieve sebuah konteks atau write sebuah konteks ke memory atau skills. Dan juga di sini fitur yang udah di showcase itu menurut gue juga lumayan menarik. Ada ini ya, real time market analysis, kayak misalnya dia tanya harga Bitcoin itu berapa, kemudian full stack software engineer. Menurut gue juga ini terlalu berlebih ya, karena kalau misalnya kita pengen bikin agent coding juga banyak prompt yang harus dituning di setiap proses dari agentnya itu sendiri. Kemudian smart daily routine, nah ini gue udah coba, ini bisa, jadi kita bisa reminder, kita misalnya pengen diingetin setiap 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, nah ini bisa. Dan personal knowledge assistant, dimana dia itu punya semacam memori ya, cuman menurut gue memorinya belum secanggih OpenClaw ya, gue rasa ya, karena gue sendiri belum coba OpenClaw ya. Dan di sini cara installnya itu ada yang from source untuk kalian mungkin tahap development atau mungkin pengen tambahin fitur, dan di sini ada bisa langsung install ya dari UV atau mungkin dari pip install. Oke, dan chat apps-nya itu yang tersedia ini Telegram, Discord ternyata ada ya. Discord, Telegram, WhatsApp, Facetune. Ini apa ya? Gue nggak tahu Facetune itu apa. Dan di sini ada providernya yang support, yaitu OpenRouter, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Grok, Gemini. Tapi nanti di sini kita bakal pakai OpenRouter dan modelnya itu DeepSeek v3.2. Di sini ada reference CLI-nya juga, dan menurut gue ini ya basic lah ya. Onboard ini untuk setup, dan agent ini untuk ngebuka session di terminal ya. Kemudian di sini gue nggak tahu ini apa. Nanobot gateway ini untuk jalanin ya, Star Gateway. Jadi di saat jalan, agent ini bakal watch Telegram, WhatsApp, atau mungkin Discord kalian. Nah, ini schedule task cron ya. Tadi kan kita lihat bahwa di sini ada fitur untuk reminder ya. Jadi si agent ini tuh sebenarnya bisa membuat reminder karena dia itu punya semacam CLI untuk membuat sebuah cron job. Nah, seperti ini. Jadi ada di prompt-nya itu diinject kalau misalnya ada kondisi seperti ini, maka coba untuk jalankan shell seperti ini gitu kurang lebih. Dan di sini ada project structure-nya, dan ini bagus banget buat teman-teman itu belajar tentang AI agent dari nol. Di sini ada
tempat untuk menyimpan core agentnya, kemudian di sini ada loopnya, agent loopnya, kemudian di sini ada untuk konteksnya, nyari untuk gimana cara memorinya, kemudian di sini untuk nge-load skillnya seperti apa, kemudian untuk nge-spawn sub agent itu seperti apa, kemudian untuk menambahkan toolsnya itu seperti apa, menyimpan skills, kemudian di sini untuk integration ya, kemudian di sini ada cron, menurut gue menarik, dan heartbeat ini juga menurut gue menarik, dan di sini provider ya, sebenarnya ini untuk integrasi ke provider LLM-nya ya, dan di sini ada CLI. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba. Oke, di sini gue udah buka ya untuk LX editornya. Jadi gue bakal pakai anti gravity untuk kita testing. Nah, karena gue lebih suka untuk coba untuk langsung pakai source-nya, jadi kita bakal langsung aja clone repository yang tadi kita udah bahas ya. Kemudian titik, kita tunggu untuk cloningnya. Oke, di sini udah selesai untuk cloningnya. Jadi kita langsung aja pip install min-e ya. Install semua dependensi yang diperluin. Kebetulan gue udah install, jadi mungkin ini akan lebih cepet ya. Oke, di sini gue udah beres ya untuk installnya. Kemudian di sini kita bakal coba untuk setup environment-nya. Jadi kalau misalnya, jadi kita bakal coba untuk setup ya untuk providernya sampai dengan agents dan juga open router. Nah, sebenarnya ini kita harus configure di ini nih, nanobot config.json. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, oke, jadi repositorinya sendiri ini menyuruh kita untuk konfigurasi ya, untuk config.json-nya, provider, agentnya apa, kemudian tool webnya ini apa. Tapi nanti kita nggak pakai tool web ya. Dan kita bakal langsung coba aja untuk di sini configure ya. Oh, mungkin kita onboard dulu ya. Kita onboard. Yes. Kita klik aja kali ya, biar kebu. Tapi di sini kebetulan gue udah setup ya, jadi gue bakal pakai aja yang udah ada. Nah, sebenarnya sederhana ya. Jadi providernya apa, kemudian agentnya, modelnya itu apa, kemudian kalian itu setup Telegram. Nanti gue bakal coba bantuin teman-teman untuk setup Telegram ya. Jadi kita nggak usah kita override no. Dan ya, di sini gue udah setup. Kemudian gue bakal kasih tahu cara untuk setup di Telegramnya. Jadi teman-teman tinggal buka aja Telegram. Oke, jadi sekarang gue bakal coba setup ya untuk Telegramnya. Di sini dia sebenarnya gampang sih harusnya ya. Gue bakal pakai Telegram untuk input, untuk interaksi dengan agentnya. Jadi kita butuh yang namanya token dari botnya, kemudian allow from, nah user ID dari Telegram kita sendiri. Jadi yang pertama kita open Telegram, kemudian kita cari @botfather. Oke, kita bakal coba cari mana ya, gimana ya cara cari. Oh, ini search. Oke, kita cari. Nah, di sini kita udah ketemu ya untuk dan kita bisa langsung aja new bot. Kita kasih nama, aduh. Oke, di sini udah berhasil ya, tapi gue salah sih, ini malah jelek namanya, jadi ya pakai ini. Jadi gue bakal coba untuk pakai token ini, dan gue bakal coba untuk paste di bagian sini. Jadi nanti kalian ke bagian path utama dari folder root kalian, kemudian kalian cari aja .nanobot. Kalian tuh bisa dapetin dari chat ya, chat. Sorry. Tadi tokennya udah kita dapetin ya, dan kita bakal coba untuk mendapatkan your user ID. Caranya itu gampang banget. Jadi kita tinggal copy user name yang ada di sini. Kemudian kita bakal coba cari di sini dan kita bakal klik. Nah, di sini kelihatan ya untuk dan kita bakal pilih user diri kita sendiri, dan ya di sini kelihatan ya ID-nya.
Jadi kita bisa klik, kemudian kita bisa paste di bagian sini. Jadi allow user ini semacam kira-kira yang chat bot kita ini kira-kira boleh siapa aja yang boleh gitu. Dan mungkin itu aja. Kita tool mungkin bisa hapus, tapi ya biarin aja di sini. Dan kita bakal coba langsung tes agentnya. Oke, setelah beres ya, jadi kita langsung aja run nanobot gateway. Kita run di sini. Oke, di sini udah run ya. Jadi kita bisa langsung tes buat kita yang tadi, AI agent yang tadi kita udah buat. Nah, di sini udah mulai ya. Hi, Shin, I'm nanobot gitu. Kamu siapa? Nah, di sini kita udah send, dan di bagian sini tuh ada ya Telegram message from. Nah, kamu siapa? Jadi processing message. Jadi kelihatan ya. Oke, di sini gue udah berhasil lah untuk setup si AI agentnya, dan mungkin kita bakal coba untuk edit workspace-nya. Nah, ini sebenarnya by default kalian kalau misalnya mau edit sistem prompt-nya seperti misalnya agent, instruksinya itu apa? Sebenarnya ada di workspace. Tapi menurut gue ini agak aneh juga ya projectnya. Jadi dia itu ngebuat semacam workspace di pad utama kita. Jadi kita harus ke pad utama untuk edit ini ya. Jadi caranya untuk kalian edit itu sebenarnya harus di pad user kalian. Nah, di sini kan ada .nanobot ya. Jadi harus ke pad. Menurut gua agak ribet sih ini nanobot itu setupnya. Di sini ada workspace dan di sini ada agents. Misalnya kita open. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dan gua udah nambahin soul ya. Soul itu seperti semacam jiwa. Jadi I'm group bot. Jadi dia kayak semacam agent yang ya dingin, arogan, kemudian nggak berempati dan sarkastik. Mungkin agak kurang banget ya. Dan di sini kalian bisa edit sendiri untuk soul ya. Jadi soul ini, agents ini semacam untuk agent ini sebenarnya instruksi dasar dari agent itu sendiri. Nah, heartbeat ini menurut gue menarik sih. Jadi dia bakal coba untuk semacam kayak detak jantung. Sama seperti manusia, dia punya detak jantung, dan soul ini seperti kayak kepribadian lah ya. Tapi di sini kan gue udah edit ya soulnya. Jadi Groombot, arogan, kemudian dia ya brutal, efisien. Kemudian di sini ada sarkastik dan tool. Nah, tool ini sebenarnya lebih ke arah untuk injecting prompt, kira-kira tools apa aja yang bisa digunakan oleh si agent. Nah, ini menurut gue menarik juga. Ini ada write ya, write file, remove, add heartbeat task. Oh, di sini ada juga untuk buat cron job ya, kayak semacam reminder. Dan di sini ada user. Oh, ini semacam untuk menyimpan ya informasi dari user. Misalnya kan gue pakai agent nih, jadi nanti si agent ini bisa menyimpan informasi tentang gue di user.md ini. Memory ini lebih ke arah memory, tapi kayaknya dia belum implement deh setahu gue ya. Di sini ada beberapa roadmapnya, jadi dia belum ada long term memory gitu. Jadi di sini mungkin belum terlalu berfungsi, dan kita bakal langsung aja tes sama seperti yang ini. Misalnya reminder ya. Nah, di sini udah beres, dia memberikan reminder. Jadi dia bakal coba untuk membuat sebuah job ya, dimana dia membuat sebuah PowerShell script. Dan di sini ada pop up 10 menit. Nah, ini menarik ya. Jadi dia membuat sebuah PowerShell script untuk reminder kita untuk makan. Jadi makan sekarang, jangan lupa pengingat makan ekstrim. Oke, dan dia bentuknya itu PowerShell script. Dan kita cek ya, apakah dia benar-benar membuat ya, atau cuman bohongan. Kalau kita cek di sini PowerShell, ini nih, harusnya ini ya. Ini ya, udah di jalan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review nanobot ya. Sebenarnya gak banyak banget yang bisa dieksplor, tapi menurut gue ini menarik banget kalau misalnya kita bahas tentang arsitektur dari agent itu sendiri.
Jadi mungkin kalau misalnya next video banyak yang tertarik untuk gua bahas tentang arsitektur from scratch ya agentnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan gua saranin kalau kalian pengen coba langsung aja ke open cloud-nya langsung di sini. Karena nanobot ini kurang banget ya fiturnya. Dia cuman ini kalau misalnya pengen bikin skill kita harus bikin dari awal gitu. Menurut gua kayak kurang aja gitu, kurang. Dan di open cloud ini nanti kita bakal coba ya, apakah sebagus itu atau mungkin ya biasa aja gitu. Jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video atau update-update teknologi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.